pH larutan buffer. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya, nomor 2. Hitunglah pH campuran 200 ml larutan NH4OH 0,25 M dengan Kb 10⁻⁵ dengan 200 ml larutan NH4Cl 0,25 M. Oke. Sekarang yang diketahui di sini, diketahui ada dia larutan NH4OH. Dia V-nya ada 200 ml, M-nya konsentrasinya 0,25 M dengan Kb sama dengan 10⁻⁵. Untuk larutan yang kedua ada NH4Cl. Dia ada V sama dengan 200 ml. Ini. Terus M-nya konsentrasinya dia ada 0,25 M. Yap. Nah, di sini kita identifikasi dulu. NH4OH dia termasuk basa lemah, NH4Cl dia termasuk garam. Oke, ini sudah ada basa lemah sama garam. Maka nanti kalian langsung masuk ke rumus, ya kan? Di sini ada basa lemah sama garam, maka kalian pakai rumus yang nih. Basa lemah dengan garam pakai rumus yang OH- sama dengan Kb dikali dengan milimol dari balik per milimol dari garam dikali dengan valensi dari garam. Oke, sama dengan, nah sekarang ini kita milimol, di sini belum ada, maka kita tinggal mengalihkan milimolnya sama dengan tinggal mengalihkan antara V sama M. 0,25 dikali dengan 200 sama dengan 50 milimol. Di sini kita kalikan sama, yaitu 50 milimol. Oke, kita masukkan di sini. Kb-nya dia ada 10⁻⁵. 10⁻⁵, milimol dari balenya dia ada 50 milimol dibagi dengan milimol dari garam yang ini 50 milimol dikali dengan valensi garam. Valensi garam berarti kita lihat yang lemah yang tadi NH4Cl, maka di ini ada 1, maka dikali dengan 1 valensi garamnya sama dengan, ingat, jadi kalau valensi garam dilihat dari yang lemah, yang berasal dari yang lemah, bukan yang kuat. Ini yang lemah, Cl adalah yang kuat, maka dilihat yang lemah ya. Terus di sini kita coret tinggal 10⁻⁵. Maka POH sama dengan 5. pH sama dengan 14 dikurangin 5 sama dengan 9. Oke. Lanjut contoh yang ketiga, sebanyak 75 ml H2CO3 0,1 M dicampur dengan 75 ml NaOH 0,1 M. Hitunglah pH campuran. Oke. Sekarang yang diketahui di soal ada senyawa NHCO3, H2CO3. Yang diketahui dia ada senyawa H2CO3. Oke, kita identifikasi dulu. H2CO3 termasuk asam lemah. V-nya ada 75 ml. Konsentrasinya dia ada 0,1 M. Yang kedua ada senyawa NaOH. Dia yang diketahui ada dia basa kuat ya, basa kuat atau baku. Terus yang diketahui V-nya ada 75 ml.
konsentrasinya 0,1 m. Oke, yang ditanya adalah pH ya. Dia ada H2CO3 asam lemah. NaOH dia termasuk basa kuat, maka belum ada kata-kata garam. Kalau belum ada kata-kata garam, maka kalian harus pakai rumusan yang ini ya, harus melakukan cari yang MRS dulu. Oke, kita reaksikan dulu. Kita reaksikan dulu antara H2CO3 direaksikan dengan NaOH, maka dia akan menghasilkan NaCO3. Ini 2 ditambah dengan H2O. 2. Oke, harus setara loh ya. Nah, ini sudah setara. Kita masuk ke MRS. Nah, untuk masuk di MRS ini kan harus dalam bentuk milimol atau mol. Maka kita kalikan di sini, dia ada 7,5 milimol. V dikali M. Ini juga dikalikan 7,5 milimol. Kalau sudah, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini di MRS-nya, di mula-mulanya. Ini kita masukkan di mula-mula, yaitu 7,5 milimol. Di sini juga masuk 7,5 milimol. Ingat reaksi pembatas, maka 7,5 dibagi dengan 2 yaitu 3,75. 75 dibagi dengan 1 tetap 7,5. Maka pilih yang terkecil. Yang terkecil kita ambil untuk masuk ke R ini ya. Maka ini kita tidak pilih, yang kita pilih adalah yang 3,75. Kita kalikan dengan koefisien masing-masing yang ada, masuk ke R-nya. 3,75 dikali 1 masuk 3,75. 3,75 dikali 2 masuk di R-nya NaOH yaitu 7,5. Ini dikalikan dengan Na2CO3 3,75. 3,75 dikalikan di H2O dikalikan 2 yaitu 7,5. Oke, yang ini mula-mula tidak ada. Ingat, untuk yang sebelah kanan anak panah kita jumlah antara mula-mula dengan reaksi, sedangkan yang sebelah kiri anak panah kita kurang antara mula-mula dengan reaksi. Oke, selisihnya. Kita yang sebelah kiri dulu. Berarti 7,5 dikurangin 3,75 itu 3,75. Ini 7,5 dikurangi 7,5 habis. Di sini ada sisa 3,75 karena 0 ditambah 3,75 3,75. Ini sama yaitu hasilnya 7,5. Ini satuannya milimol semuanya ya. Milimol. Nah, ini yang strip ini berarti dia yang disebut sebagai pereaksi pembatas karena dia habis bereaksi duluan. Nah, sekarang kita lihat siapa yang bersisa di reaksi ini. Ternyata yang bersisa adalah ini. Ya. H2CO3, yaitu dia senyawa asam lemah. Nah, syaratnya kalau buffer yang bersisa itu harus yang lemah. Apakah itu asam lemah ataukah basa lemah? Ya, tidak boleh yang kuat. Oke? Diingat, jadi yang bersisa harus yang lemah. Nah, karena di sini yang bersisa asam lemah, maka kalian harus pakai rumusan yang pertama ini tadi, yang H+ sama dengan Ka dikali mol dari Ale, mol sisa dibagi dengan mol garam dikali valensi garam. Kita masukkan di sini rumusnya. H+ sama dengan Ka dikali dengan milimol dari Ale yang bersisa dibagi dengan milimol dari garam dikali valensi dari garam. Yap. Sama dengan Ka. Di sini berapa Ka-nya? Oke, Ibu tadi lupa untuk menentukan Ka-nya. Di sini
Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Kita masukkan di sini. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan milimol dari Ale yang bersisa. Ale yang bersisa itu yang ini, say. Yap, ini yang kita masukkan. Maka di sini dia ada 3,75 milimol dibagi dengan milimol garam. Yang garam itu adalah yang sebelah kanan ini, yang sudah perpaduan antara basa sama asam. Yap. Nah, di sini dia ada 3,75 milimol dikali dengan valensi garamnya. Valensi garamnya kita lihat, valensi garamnya adalah yang lemah. Yang lemah ini tadi adalah yang CO3 ini. Kita kurungin, biasanya kan 1 ya, maka dia valensinya adalah 1, maka dikali 1. Nah, ini kita tinggal coret ya kan, tinggal 2 kali 10 pangkat min 5 untuk H plusnya. Maka langsung H plus ke pH sama dengan 5 min log 2. Oke, semoga untuk pertemuan larutan buffer ini kalian bisa paham ya. Kalau memang kalian belum ada yang paham, bisa ditanyakan ke ibunya. Habis ini ada tugasnya ya. Oke, ini untuk tugasnya ya. Silakan dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan di KJR. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.